Ya, selamat malam. Malam, Pak. Sebelumnya, biar Malam, Pak. tahu biodata saya lebih detail lagi, jadi tadi sudah sekedar saya sampaikan, saya tampilkan. Ya, sekarang saya mulai dengan materinya, yaitu mengenai penggunaan database untuk pengisian formulir. Jadi contohnya seperti ini. Ini datanya meliputi 200 lebih nih, 200 pegawai. Nah, itu. Jadi masing-masing harus dapat formulir 1721 A1 seperti ini. Ya, jadi memang di aplikasi ada ISPT, tapi susah sekali untuk di print, jadi selalu out. Bapak, maaf, screen-nya belum nyala ya, Pak? Oh iya, terima kasih. Iya, Pak. Nah, ini jadi setiap pegawai nanti akan mendapatkan formulir 1721A1. Datanya dari mana? Nah, dari sini. Ini tadi ada 209 pegawai. 209 pegawai. Jadi di sini masing-masing harus mendapatkan nanti formulir 1721A1. Ya, seperti saya katakan, di aplikasi ISPT juga ada, tapi untuk di print susah sekali. Susah sekali. Nah, jadi dibutuhkan nomor induk kependudukan, NPWP, nama, jabatan, statusnya, kemudian laki-laki atau perempuan, jenis kelaminnya, dan penghasilannya. Makanya data saya bikin detail sekali. Saya bikin detail sekali. Ya, jadi ini kalau saya mau mengisi ini, saya tinggal panggil. Misalkan datanya, nah ini. Nah, ini akan terisi datanya dia. Ya, ini. Langsung saya panggil lagi datanya ini, Heriudin. Nah, semua data udah tampil Heriudin. Laki-laki, K0, dan sebagainya. Nah, itu yang akan kita buat. Jadi, dengan satu formulir ini, kita bisa mendapatkan masukan dari database seperti ini. Ya, jadi tadi sudah saya kirim e-filenya. Sebagai contoh tadi hanya saya buat 11, tapi tidak pengaruh. Jadi nanti bisa ditambahkan lagi, tambahkan lagi. Ya, jadi itu seperti itu yang kita akan bahas hari ini. Sekarang silakan buka filenya untuk ikuti, dan saya akan kembali ke file saya. Tadi ini hanya sebagai contoh saja. Ya, ini. Jadi ini ada 11 pegawai. Aduh, masih balik lagi saya. Ya, ada 11 pegawai. Nanti akan kita masukkan ke dalam formulir seperti ini. 1721A1.
Jadi langkah pertama yaitu kita bikin database. Langkah pertama yaitu kita bikin database. Bagaimana membuat database? Yaitu kita sorot dari angka 1 atau D13. Nah, itu alamat selnya udah sama, jadi saya supaya mengucapannya juga gitu. Sampai di bawah, yaitu AD45. AD45. Ya, jadi dari D13 sampai AD45. Kemudian ini kita kasih nama. Nah, ini name box. Jadi ini kotak untuk memberikan nama itu namanya name box. Sebelah kiri atas. Name box kita kasih nama data. Kemudian tekan enter. Nah, jadi kita sudah punya database, mini database yang namanya data. Yang meliputi nama, jabatan, dan sebagainya. Kemudian ini nama juga saya sorot juga. Ini juga saya kasih nama. Nah, ini sudah namanya udah micro database. Ini saya kasih nama. Jadi sekelompok nama tadi saya kasih nama. Susah ya. Nah, itu. Jangan memindahkan cursor tapi tekan enter atau control enter. Ya, itu. Jadi saya tadi punya database yang namanya data. Nah, itu. Kemudian punya micro database. Micro database itu database yang ada di database. Namanya adalah data. Ya. Jadi supaya enak, ini di kolom berapa jabatan. Ini saya kasih nomor urut. Ya, jadi kalau terlalu cepat atau ketinggalan silahkan bilang terlalu cepat. Saya drag fill ke kanan. Nah, artinya nanti kalau saya mau mengambil data PPA21 di kolom nomor 26 dari data. Kemudian kalau saya mau mengambil nilai THR, berarti saya ambil di kolom nomor 17 dari data. Kalau saya mau mengambil alamat dari wajib pajak, berarti saya mengambilnya dari kolom 8 dari data. Nah, itu dan seterusnya. Jadi ini tadi hanya untuk men-trigger, membantu saja, hanya sebagai alat bantu, mempermudah, nggak perlu saya menghitung ini kolom berapa. Ya, itu. Nah, kemudian ini tanggal SPT. Nah, sudah ada penjelasannya nih. Tambahkan apostrof. Apostrof itu titik di atas, koma di atas. Ya, jadi kalau misalkan tidak saya kasih apostrof, misalkan tanggal 3 April, tanggal 3 Februari 2021 misalkan, bisa. Tetapi ketika nanti saya pindahkan ke sini, dia akan tidak berbunyi. Jadi ini kan nanti akan saya pakai fungsi concatenate. Nah, ini misalkan ini ambillah bagian kiri dari ini sebanyak 2 karakter untuk mengambil tanggal. Nah, itu. Kemudian ini juga gitu. Ambillah bagian dari tengah. Nah, ini berarti angka 0 itu 1, 2, 3, 4. Angka keempat. Teksnya ini dimulai dari angka keempat sebanyak 2 karakter.
Nah, nggak bunyi kan? Terus ini saya mau mengambil tahunnya, 4 angka dari kanan. Ambillah bagian dari kanan, teksnya yang ini, sebanyak 4 karakter. Nah, nggak bunyi. Nggak bunyi. Karena ini format tanggal, kemudian kita jabarkan menjadi angka-angka. Nah, kemarin kan sudah bilang, di komputer itu ada namanya data. Data itu ada 3 jenis, yaitu ada angka, ada huruf, dan ada karakter. Nah, ketika ini string tadi berupa karakter, kemudian kita pisahkan menjadi angka-angka, dia nggak bisa baca. Supaya bisa baca, maka di sini saya kasih apostrof, koma di atas. Nah, dia baru bisa baca. Itu. Jadi ini nanti penting ketika kita menggunakan database. Sekali lagi, kita bukan komputer manual, tapi kita sudah menggunakan formula yang ada di Excel. Kita menggunakan fasilitas yang ada di Excel. Ya, jadi untuk bisa membaca kalender ini, maka tambahkan apostrof. Supaya ketika ini di konsultan dipisahkan, mereka akan membaca ini tanggal 3 bulan Februari tahun 2021. Ini untuk apa? Tanggal pembuatan SPT. Nah, di mana? Di sini. Di bawah. Tanggal pembuatan SPT. Nah, itu. Kita masukkan di sini. Tanggalnya kita pakai yang ini. Kemudian bulannya kita pakai yang ini. Kemudian tahunnya kita pakai yang ini. Nah, itu permanen. Ya, sudah. Nah, itu Bu. Jadi semua ada yang saya pakai di database ini, semua ada hubungannya dengan formulir isian. Yang tanda tangan SPT siapa? Nah, itu. Pemotong pajak itu identitasnya siapa? Ini tadi diambil dari tanda tangan SPT oleh Bariyati. NPWP-nya? Nah, kita ambil dari sini. Yang kita ambil dari angka 1 sama dengan angka 7. Berapa karakter itu? 1, 2, 3, titik dianggap karakter, spasi dianggap karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sampai dengan angka 7 itu ada 11 karakter. Maka saya bilang, ambillah bagian kiri dari ini sebanyak 12 karakter. Ya. Kemudian 12, berarti ini 13. Kalau sama 421 berarti dimulai dari angka ke 14. Sebanyak 3 karakter. Ambillah bagian tengah. Bagian tengah dari ini dimulai dari start number 14. Jadi angka 421 itu di nomor 14 sebanyak 3 karakter. Number of karakter ada 3 yang saya ambil. Nah. Kemudian ini bagian kanan, ambillah bagian kanan dari sini sebanyak 3 karakter. Ya, tuh. Jadi ini notif-notif tadi tidak apa-apa, notif yang hijau tadi. Ini merupakan pertanda bahwa ini data tidak ditulis manual, tapi menggunakan database, validasi database. Jadi ini bisa kita ignore, bisa kita abaikan. Toh nanti juga ketika di print nggak muncul. Nah, bisa kita hilangkan. Jadi sorot semua. Nah, kemudian klik.
Warningnya klik, kita klik, kemudian ignore error. Nah, kemudian ini juga pemotong pajaknya, nama perusahaannya. Oh, saya mulai dari nomor bukti pemotongan. Ini jenis pajaknya PPh pasal 21, tahun pajaknya tahun 2020. Ini hanya dua karakter. Jadi ini saya kasih note, jangan menjadi itu. Ini merupakan tahun pajak. Itu ada 2 digit atau 2 angka. Ini merupakan jenis pajak. Jenis pajaknya yaitu PPh pasal 21. Kemudian ini nomor urut. Nomor urut itu meliputi 3 angka atau 3 digit. 7, maaf. Jadi ini kita bisa format. Ctrl 1. Ctrl 1. Nomor urut kita format supaya menjadi 7 angka. Yaitu dengan cara klik kanan. Kok klik kanan? Tekan Ctrl plus angka 1. Format sel. Nah, format sel, kemudian custom, pilih submenu custom, nggak muat nih. Ctrl 1, kemudian custom, ambil angka 0, tulis 7 digit, 1, 2, 3, 4, spasi untuk membedakan saja, 5, 6, 7, kemudian OK. Nah, itu cara memformat. Kemudian pemotong pajak, ini sudah permanen, jadi langsung kita ambil pemotong pajaknya, yaitu ini. Kemudian sama, ambillah bagian kiri. Bagian kiri dari ini. Tadi sebanyak berapa ya? Oh, 12. Sebanyak 12 karakter. Nah, itu. Kemudian ini bagian tengah dari NPWP PT Kemala. Start number dimulai dari angka ke-14 sebanyak 3 karakter.
Nah, ini ambil bagian kanan. Jadi sekali lagi nulis formula nggak perlu lengkap. Ini sudah muncul, tinggal tekan tombol tab, tabulasi, tombol tab. Teksnya diambil dari sini sebanyak 3 karakter. Jadi kita mengambil 3 angka bagian kanan dari NPWP ini. Nah, itu gunanya fungsi code satelit. Dihapus semua, nggak apa-apa. Ya, notifnya beda. Jadi kalau hijau itu karena ini data tidak diisi secara manual, tapi sudah menggunakan database, sehingga nggak bisa ditulis manual. Sedangkan ini kalau merah, notifnya merah di kanan, itu merupakan notif, merupakan memberitahuan bahwa di situ ada komennya, ada catatannya. Nah, sudah ada database, punya menu developer belum? Saya udah, Pak. Sudah. Ada, Pak. Nah, sudah ya. Jadi kalau belum ada, cara menampilkan tab developer ini adalah klik file, kemudian Excel option, kemudian custom ribbon. Nah, di sini cari developer. Nah, ini developer. Checklist. Jadi kalau ini saya hilangkan checklistnya, hilang developer saya. Nah, itu cara menampilkan tab developer. Ya, jadi dari menu tab developer tadi, kita bikin drop down line. Klik tab developer. Jadi kita akan membuat drop down line. Kita akan buat kotak drop down line. Waduh. Nah, ini. Nah, biarinlah. Kita akan buat drop down line dari mana? Dari tab developer. Ya, klik developer. Kemudian insert. Nah, ini namanya combo box control. Combo box, ya. Sudah. Kita klik. Nah, kita drag di sini. Kita tarik di sini. Kita drag. Kemudian klik kanan. Kita format control. Nah, itu. Nah, ini tadi input range-nya, kotak ini tadi kita hubungkan dengan data micro database kita yang namanya adalah nama. Tadi kan kita punya range sekelompok data yang namanya nama tadi. Kemudian ini nanti kita hubungkan dengan misalkan di sini. Di sini ini data 1. Ya. Selling-nya itu. Jadi kemudian drop down line-nya ini saya buat misalkan 12. Mau dibikin 3D, bayangan 3D atau tidak itu terserah nih, option ini. Tapi ini wajib. Ini wajib diisi. Jadi untuk kontrol wajib diisi. Kemudian bisa, ya. Mohon maaf, Pak, saya nggak kelihatan, Pak, di screen sharing nggak, Pak? Oh iya, ini sudah masuk ke developer, iya nggak bisa. Tapi kan ketika diklik developer kan kelihatan. Kelihatan sih. Pak, mohon maaf saya ketinggalan di selling-nya tadi. Bapak bikin apa ya? Selling sama input range-nya, Pak, ketinggalan. Kalau yang drop down lines-nya udah dapat. Saya foto ya.
Saya foto, saya masukkan di WA. Saya masukkan di WA WhatsApp ini. Saya drop nilainya belum bisa, Pak. Ya, jadi input range-nya dihubungkan dengan nama yang tadi ada di database tadi. Terus selling-nya itu kita hubungkan dengan DT1. Nah, itu. Jadi di atas alamat selnya DT1. Nah, lihat di WA DT1. Kemudian drop down line-nya saya buat 12. Terus saya oke. Saya oke. Nah, di sini ketika kita klik, nah muncul nama-nama. Karena combo box tadi kita hubungkan dengan nama-nama yang ada di sini. Di data. Nah, itu kan kita tadi kan di sini. Ada nama kan tadi kan. Nah, jadi sebetulnya combo box tadi saya menghubungkan dengan ini. Bukan saya, tapi komputer menghubungkannya. Nah, kemudian setiap kali drop down line-nya ada 12. Tadi kan drop down line berapa line kan berapa itu? Si 12, 10 bebas. Jadi kalau ini saya klik kanan lagi, format control, kemudian drop down line saya bikin 20, ya dia akan muncul 20. Nah, dia akan muncul 20. Seperti itu. Nah, ketika saya panggil, kebanyakan kalau 20 ya, saya kembalikan. Saya bikin 10 saja. Nah, ketika ini saya panggil nomor 1. Nah, di sini, di kolom data 1, DT1, muncul angka 1. Muncul angka 1. Itu siapa? Nomor urutnya dia. Saya panggil Baryadi. Nah, itu. Baryadi, dia nomor 4. Nomor urutnya dia di database. Saya panggil Dewi, itu nomor urutnya 6 di database. Ya, sudah ini sampai sini. Jadi hubungan antara combo box dengan sel link dihubungkan dengan link dengan sel DT1. Nah, kemudian untuk memanggil mereka nama-nama ini, nomor urut berapa, ini saya hubungkan dengan DT1. Saya hubungkan dengan ini, DT1. Ya, ingat bahwa ini hanya untuk men-trigger. Jadi orang nggak boleh tahu. Sehingga ini saya kasih warna putih. Nah, ketika saya panggil Anita, dia nomor urutnya 2. Nomor urut bukti potong nomor 2. Ya. Nah, sekarang bagaimana memanggil NPWP Anita? Bagaimana memanggil namanya, nick-nya Anita? NPWP-nya ada di kolom berapa itu? Nah, pakai yang ini. Jadi ini tadi sudah saya pisahkan. 3 karakter, 3 string, yaitu ini 12 angka, 3 angka, dan 3 angka. Kode kantor pajak dan kode wajib pajak. Ini ada di kolom nomor 4, kolom nomor 5, dan kolom nomor 6 dari data. Ya. Maka di sini untuk mengisi ini, untuk mengisi form, kita pergunakan fungsi index
Jadi indeks boleh, VLOOKUP boleh. Tapi saya pakai indeks saja yang gampang. Indeks. Nah, udah muncul. Jadi tinggal tekan tombol tab. Array-nya apa? Array itu sekelompok data yang namanya tadi adalah data. Nah, ketika kita akan nulis, dia sudah muncul. Jadi nggak perlu lengkap. Tab, tombol tab. Kemudian pemisah argumen, titik koma. Row number, jadi nomor berapa? Hubungannya dengan link cell tadi, DT1. Jadi ini merupakan referensi. Kemudian yang diambil kolom berapa dari data tadi kan? Kolom nomor 4. Ya kan? Nah, oh salah. Nomor 5 ya. Oh iya, nomor 4. D, E, F, G, H. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 8, saya, Pak. ya. Salah saya dari satunya ini. Salah, dari angka satunya dari nomor urut. Salah. Ini saya koreksi lagi. Nah, jadi kita punya 27 kolom. Ini ada di kolom nomor, kok malah nomor 5 ya? Bukannya bener tadi Pak, 26 kolom. Indeks nomor 5. Nah, ini nomor 5. Ini kan posisi nomor 5 dia. Kemudian 402 itu nomor 6. Indeks sama dengan indeks. Array-nya namanya adalah data. Kemudian row number-nya DT1. Kolom nomor 6. Kemudian ini kolom nomor 7 berarti. Indeks data DT1 kolom nomor 6. Oh salah, 7. Kolom nomor 7. Anita 49938. Iya, 49938. Kemudian nomor induk kependudukan atau nomor password itu di kolom nomor berapa? Nomor 8. Kolom nomor 8. Jadi ini indeks, tab, kemudian data, udah muncul, tab, kemudian DT1, kolom nomor 8. Nomor induk kependudukan. Kemudian berikutnya adalah nama. Nama itu di kolom nomor 2. Indeks, tab, data, tab, kemudian DT1, kolom nomor 2. Alamatnya ada di kolom nomor, alamat nomor 9, kotanya nomor 10. Alamat 9, kota 10. Indeks, tab, data, tab, tombol tab, kemudian DT1, kolom nomor 9. Kotanya nomor 10. Indeks, tab, kemudian DA, tab, kemudian DT1, kolom nomor 10. Nah, itu. Sehingga kalau ini kita panggil, ya punyanya Ardiansyah. Jadi sebetulnya yang berperan adalah ini. Ini. Maka saling itu sangat penting sekali. Apalagi kita nulisnya berkali-kali.
Jadi kalau yang gampang supaya tidak dilihat orang banyak, Anda taruh aja di sana DTA1, data 1 kan gitu kan, di kolom sana. Nah, DT sana. Misalkan, sehingga nulisnya enak. Indeks data, kemudian DTA 1, kolom berapa. Ya, itu. Kemudian jabatan, nomor berapa itu jabatan? Kolom nomor 3. Indeks kolom nomor 3. Indeks tab data D sudah muncul data, tombol tab, kemudian row number-nya DT1, saya otomatis sudah hafal. Kolom nomor 3. Nah, mengenai PTKP dan jenis kelamin, status dan jenis kelamin, kita butuh alat bantu untuk men-trigger. Nah, itu kita pakai DI26. Saya pakai ini. DI26. Ini statusnya ada di nomor 15. Nomor 15. Ini indeks tab, array-nya data tab, kemudian DT1, kolom nomor 15. Kolom nomor 15. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin nomor berapa itu? Jenis kelamin saya juga menggunakan trigger, menggunakan pemacu, yaitu DH36. Alamat selnya DH36. Saya kasih warna merah supaya muncul. Jenis kelamin itu ada di nomor 14. Nomor 14. Jadi ini indeks tab, DTA tab, kemudian DT1, kolom nomor 14. Ya. Nah, di sini nanti jenis kelamin kita harus berikan tanda silang. Kalau laki-laki disilang di sini. Kalau ini perempuan disilang di sini. Ya. Nah, kemudian dari trigger yang tadi, dari pemacu tadi, saya bilang jika menggunakan fungsi logika, jika ini trigger tadi tulisannya adalah sama dengan, itu tulisannya sama dengan L, maka berilah tanda silang. Kalau tidak, kosongkan kurung tutup. Nah, di sini lawannya. Jika di sini kosong, maka berikan tanda silang. Kalau tidak, maka kosongkan. Atau sama, ini misalkan jika ini tulisannya sama dengan P, maka di kolom itu beri tanda silang. Kalau tidak, kosongkan. Nah, tuh. Jadi, Anita, perempuan. Datanya Anita semua. Darsono, laki-laki. Ya. Nah, ini juga begitu. Ini K0 atau TK0 dan sebagainya K1. Ini juga pakai logika. Kalau di sini huruf pertamanya tulisannya K, maka ambillah satu angka bagian kanan. Itu logikanya. Jadi jika
bagian kiri dari sini tadi hurufnya sama dengan K. Oh sorry, bagian ini left. Dari ini sebanyak 1 karakter itu tulisannya sama dengan K. Maka ambillah bagian kanan dari sini sebanyak 1 karakter. Kalau tidak, kosongkan. Jadi logikanya, jika bagian kiri dari ini sebanyak 1 karakter, bagian kiri ini 1 karakter, itu tulisannya sama dengan K, maka di sini ambillah bagian kanan dari sini, dari D1, DI26 sebanyak 1 karakter. Nah, ini juga begitu. Jika bagian kiri dari sini sebanyak 1 karakter, kurung tutup dulu, itu tulisannya sama dengan T, maka ambillah bagian kanan dari sini, ambil bagian kanan dari sini sebanyak 1 karakter. Kalau tidak, kosongkan. Ctrl Enter. Oh, salah. Nah, tadi belum dikasih kurung tutup. Ya, paham? Kita uji lagi. Adiani, TK0, perempuan, datanya dia, ya kan? Nah, sekali lagi ini hanya untuk men-trigger, jadi orang tidak boleh tahu, maka saya kasih warna putih. Ini juga saya kasih warna putih. Ini harus dihilangkan notifnya. Orang nggak boleh tahu. Yang lain biar saja, tapi kalau misalkan mau dihapus, nggak apa-apa. Kita hapus saja. Ini notifnya. Benar, hilang semua. Ini juga mau dihapus, tapi nggak penting. Ya, begitu cara mengambil string dari database. Kira-kira bisa melanjutkan. Gaji diambil dari mana? Gaji diambil dari kolom 16. Uang transport, uang lembur, nomor 17, dan sebagainya. Nah, ini tadi. Nggak boleh kita tampilkan. Ini 1, 2, 3. Nanti harus kita kasih warna putih. Kita kasih warna putih. Kemudian ini juga tidak boleh orang lihat. Orang hanya boleh melihatnya NPWP gitu kok bisa dipisah. Jadi ini saya sorot dari heading, kemudian saya sembunyikan. Ini juga orang nggak boleh tahu. Oh sorry, ini tadi salah, masih kurang saya. Jadi ini kapan masuk kerja, keluar itu untuk mengisi ini masa kerja, masa peroleh penghasilan. Itu diambil dari indeks
DTA, data. Kemudian kolom nomor berapa tadi ya? 10. Oh salah. 11, 12. Jadi ini 11. Data 11. Nah. Oh ini belum DTI. DTI 1, DT1, 11. Kemudian ini 12. Index tab, data tab, kemudian DT1, nomor 12. Nah, ini untuk mengisi. Jadi, ini orang nggak perlu tahu. Maka saya sembunyikan ini. Hide, saya hide. Nah, jadi hanya ada NPWP, status, alamat kota. Kota mau disembunyikan, nggak apa-apa. Kota mau disembunyikan, nggak masalah. Jadi gaji di 16, uang nomor 17, THR ini, yang disediakan nomor 18, dan biaya jabatan nomor 20, 16, 17, 18. Jadi penghasilan bruto, gaji pensiun itu ada di nomor 16. Indeks di tab DT1, oh sorry. Titik koma, DT1, titik koma, nomor 16. Kemudian uang lembur, uang transport, dan sebagainya, segala uang, itu nomor 17. Indeks tab, DA tab, kemudian DT1, nomor 17. Dan THR, bonus, dan sebagainya itu masuk di kolom nomor 7. Indeks tab, kemudian data tab, DT1, nomor 18. Iya benar, 18. Ya. Nah, nomor 8 tinggal di jumlah saja, sum. Alternatif sama dengan. Alternatif sama dengan. Untuk menjumlah, gunakan tombol kombinasi tombol alternatif sama dengan. Kemudian biaya jabatan, tadi nomor berapa tadi? Bijap itu nomor 20, iuran pensiun 22. Bijap nomor 20. Indeks tab, data tab, DT1, nomor 20. Kemudian iuran pensiun 22. Indeks tab, DA tab, DT1, nomor 22. Jumlah pengurangannya, kontrol A, alternatif sama dengan. Penghasilan itu diisi manual saja, sama dengan 8 dikurangi 11. 8 dikurangi dengan 11.
penghasilan wajib pajak sebelumnya tidak ada, kemudian jumlah penghasilan itu. Jadi ini 12 ditambah 13. Alternatif sama dengan PTKP. Kita ambil saja data dari sini PTKP. PTKP itu ada di kolom nomor 25. PTKP. Index tab, data tab, index tab, kemudian data tab, kemudian DT1, dan kolom nomor 25. Oh, parentesnya kurang. Oh, ini salah tandanya. Ini harus titik koma. Lah. Index tab, data tabs, DT1 nomor 25. Ini biasa 14 kurang 15. 14 dikurang 15. Tapi harus dibulatkan. Round down. Pembulatan ini minus 3. Dengan BPA21 kita ambil dari database. BPA21 itu ada di kolom nomor 27. Index tab, data D tab, kemudian DT1 nomor 27. Ya. PPA21 sebelumnya tidak ada, jadi PPA21 terutang sama dengan 17 dikurangi 18. PPA dipotong dilunasi, dianggap itu sama dengan ini. Jadi nanti ujung-ujungnya nihil. Untuk dihilangkan notifnya, kita sorot semua, kemudian kita klik warningnya, ignore. Ya. Pak, Ya. boleh diulang nggak? Iya. Ya. Boleh diulang nggak bagian? Ini saya video. Ini saya video. Oke, Pak. Jadi nanti dilihat di videonya lagi. Saya makasih, masukkan ke Pak. YouTube. Ya. Nah, demikian bagaimana kita menggunakan database untuk mengendalikan pengisian formulir semacam ini. Itu gunanya komputer, kalau mau tahu. Jadi, bisa dibayangkan, kalau Anda tidak bisa komputer, Anda ngisi manual, bagaimana ceritanya? Ada 10 orang aja, udah keriting tangannya. Itu manfaatnya komputer. Ya, ada pertanyaan lagi. Nah, itu jadi gunanya developer. Nggak tahu ya, bahwa developer bagi saya sangat berguna sekali. Sangat berguna sekali. Jadi misalkan saya mau buka data ini, saya mau kembali ke formulir ini, saya tinggal, oh iya ini belum saya hilangkan. Ini harus saya samarkan. Kasih warna putih. Sih, ya. Jadi Dewi Anggreni datanya dia semua. Ini kok laki-laki? Wah, Dewi Anggreni kok laki-laki? Wah, ini belum diganti nih.
Oh, ini tadi di sini. Unhide. Wah, iya ini laki-laki, ini perempuan ini. Wah, kurang ajar. Cecilia perempuan. Ini, oh ini variatif malah perempuan, ini laki-laki ini. Ini laki-laki. Ini laki-laki. Perempuan-perempuan. Laki-laki. 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 Ya, sudah benar. Wah, bisa marah nanti. Ya, apa gunanya developer? Nah, itu. Ketika ini developer, Anda sudah punya notif di sini. Sudah ada tanda di sini. Jadi misalkan saya mau menggunakan tombol, kan gitu. Kalau saya mau menuju data, ini saya klik. Nah, record makro, kita membuat makro. Kita membuat makro. Itu menuju. Nah, untuk membuat nama makro, itu seperti alamat email, tidak boleh ada spasi, tidak boleh. Jadi harus pakai titik atau pakai underscore, atau langsung aja. Menuju data. Underscore data. Kalau menuju underscore data, saya pakai nanti tombolnya tombol A. Jadi deskripsinya untuk buka data, tekan kombinasi tombol Ctrl Shift dan A. Ctrl plus Shift plus A. Nah, ini kan tombol pintasnya adalah Ctrl Shift A. Kemudian saya OK. Saya buka di sini data. Nah, kemudian saya stop recording. Nah, stop recording. Terus kemudian saya akan menuju ke formulir. Saya bikin lagi perintah. Buka formulir. Buka titik form. Saya pakai tombolnya B. Saya kasih deskripsi. Untuk buka formulir, tekan kombinasi tombol Ctrl plus Shift plus B. Kemudian saya oke. Sorry. Oh, nggak bisa. Syntax error, jadi namanya nggak boleh pakai titik. Oh, ini bukan titik, ini koma nih. Jadi dia koreksi. Oh, nggak mau juga. Saya kasih underscore. Nah, mau dia. Kemudian saya buka ini. Nah, lihat ini. Kalau dia berjalan programnya, saya buka ini, klik. Kemudian saya stop recording. Nah, jadi kalau saya mau ke buka data ini, Ctrl Shift sama A. Kalau ke formulir, Ctrl Shift sama B. Nah, itu gunanya menu developer. Kalau ini tidak punya menu developer, di sini nggak muncul ini. Dia tidak ready untuk menggunakan otomasi. Kalau kurang keren, ya saya kasih panah. Saya kasih panah. Nah, ini.
Ini saya kasih. Nah, ini saya kasih 3D, bentuk 3D. 3D-nya ini. Nah, jadi supaya tidak terlalu tua, ini saya kasih warna biru muda. Nah, jadi 3D-nya nampak. 3D-nya nampak. Pilih. Kemudian ini saya kasih nama data. Ini di tengah. Nah, ini di atas nih. Bisa di tengah-tengah. Ini saya kasih warna biru tua dan tebal. Time New Roman. Nggak mau dia. Terlalu penuh. Nah, ini artinya kita untuk buka data tinggal klik ini. Tapi ini belum bisa, harus mundur jari. Supaya bisa di assign makro, dia untuk menjalankan makro. Klik kanan, kemudian assign makro. Ini untuk menjalankan makro. Bahwa panah tadi untuk menjalankan makro, yaitu menuju data. Ini bukan all open, tapi hanya this workbook. Jadi hanya untuk buku ini saja. Atau buku kuliah komputer. Jadi untuk menuju titik, saya akan pakai ini. Kemudian saya OK. Apa muncul tanda jari? Nah, itu. Pesanan juga saya buat. Klik kanan, shift bentuk, panah ke kanan, mana panah kanan? Nah, itu. Oh, ini tadi harus saya sembunyikan nih. Tadi saya lupa. Saya hide dulu ini. Nah, ini juga saya bikin 3D. Format shape, bentuk. Ini saya kasih warna merah muda. Jadi supaya 3D-nya kelihatan. Format 3D-nya. Yaitu saya pakai yang ini. Tapi nggak begitu muncul. Saya pakai yang ini. Nah, itu. Kemudian saya kasih tulisan form. Artinya untuk membuka formulir. Ini saya taruh di tengah. Kemudian ini Time New Roman. Nah, belum ada tanda jari. Jadi untuk bisa ini untuk assign makro untuk menjalankan makro. Jadi ini klik kanan, kemudian assign makro untuk menjalankan apa? Buka formulir. Nah, ini udah penjelasannya. Buka formulir, kemudian saya OK. Nah, sudah. Itu gunanya. Oh, ini warnanya putih. Ini saya warnanya merah. Lupa. Biar kelihatan tampak. Nah, itu. See. Ya, tidak ada pertanyaan. Karena ini saya video, saya rekam. Jadi nanti ini silahkan dihapus, semua dihapus. Ini semua dihapus. Ini dihapus.
Ini untuk apa? Secara umum, bikin slip gaji bisa, bikin kwitansi bisa. Jadi bikin kwitansi, format formulirnya kayak apa. Kemudian di sini tinggal pembelinya siapa, transaksinya apa, tanggal berapa, atau nomor urut tagihan nomor berapa, tanggal berapa, jumlahnya berapa, dibuatnya kapan, tanggalnya. Sudah. Jadi nanti begitu bikin tagihan sudah muncul, tinggal cetak aja. Tagihan nomor 2 muncul, tinggal cetak. Ini juga begitu. Nomor 1 datang udah cetak. Panggil nomor 2 cetak. Panggil nomor 3 cetak, dan seterusnya. Demikian kuliah hari ini. Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sekian dulu. Semoga bermanfaat. Pak, Ya, itu yang karyawan asing sama kenapa? kalau yang karyawan asing sama kode negara nggak perlu Pak. Mau karyawan asing? Enggak. Karyawan asing. Jadi ada yang ekspatriat juga ada. Kalau Ada. HB Pak, Kenapa? yang HB itu Tapi kan ada itu KT, harta bersama. yang K itu ya. Ya, jadi kalau misalkan kan sudah umum bahwa orang Indonesia tidak ada namanya pisah harta, tapi harta jadi satu antara suami dengan istri. Ya. Itu hanya kalau dulu ya, tapi sekarang hanya sebagai pelengkap saja. Tidak perlu. Pak, Ya, kalau untuk tanda tangan gimana? tanda tangan. Ya, Tanda tangan bisa saja di-scan aja. Di-scan. Jadi nanti tinggal ditempel saja, nggak perlu orangnya suruh tanda tangan, ya bisa pegel bener tanda tangan pegawainya 1000 bisa tuh tanda tangan ini doang seperti itu. Ini bisa pakai cap. Jadi ini bisa pakai cap. Bisa pakai cap, bisa scan, cam scanner itu bisa pakai itu. Tinggal ditempelkan saja. Baik, tidak ada pertanyaan ya. Nanti silakan diputar ulang di videonya. Sudah saya rekam semua. Semoga bermanfaat. Sampai lain kali. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama, ya.